Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi yaitu pembagian fikih. Anggota kelompok yaitu yang pertama Arif Rahino, yang kedua Taris Widiawati. Langsung saja menuju materi yang pertama yaitu mazhab-mazhab fikih. Kata mazhab menurut arti bahasa ialah tempat untuk pergi ataupun jalan. Dan segi istilah mazhab berarti hukum-hukum yang terdiri atas kumpulan permasalahan. Dengan pengertian ini, maka terdapat persamaan makna antara bahasa dan istilah, yaitu menurut bahasa adalah jalan yang menyampaikan seseorang pada satu tujuan tertentu dalam kehidupan dunia ini. Sedangkan hukum-hukum juga dapat menyampaikan seseorang pada satu tujuan akhirat. Yang pertama yaitu Imam Hanafi tahun 80 sampai 150 Hijriah atau disebut mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah adalah seorang imam yang terkemuka dalam bidang qiyas dan ihtisan. Beliau mempergunakan qiyas dan ihtisan apabila tidak memperoleh nas dalam kitabullah, sunnatur rasul atau ijma. Yang kedua yaitu Imam Maliki pada tahun 93 sampai 179 Hijriah atau mazhab Maliki. Nama lengkapnya adalah Malik bin Anas Abi Amir Al-Asbahi dengan julukan Abu Abdillah. Ia lahir pada tahun 93 Hijriah. Ia menyusun kitab Al-Madha dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun. Selama waktu itu ia menunjukkan kepada 70 ahli fikih Madinah. Yang ketiga yaitu Imam Syafi'i pada tahun 150 sampai 204 Hijriah atau mazhab Syafi'i. Ia bernama Abu Abdullah Muhammad ibnu Idris bin Abbas bin Umar bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Abid bin Abdu Yazid bin Hasim bin Muthalib bin Abdul Manaf yang merupakan kakek dari kakek Nabi. Sebagian besar riwayat menyebutkan bahwa Imam Syafi'i lahir di daerah Gaza, Syam, Palestina dari keturunan Quraisy dan nasabnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Yang keempat yaitu Imam Hambali pada tahun 164 sampai 241 Hijriah atau mazhab Hambali. Nama lengkap imam besar ini adalah Ahmad bin Hambal bin Hilal bin Us bin Idris bin Abdullah bin Hayyan ibnu Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasid bin Masin bin Syaiban. Ia terlahir di Baghdad, Irak pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Ayahnya meninggal dunia ketika Ahmad masih kecil. Ia kemudian diasuh oleh ibunya. Ilmu yang pertama kali dikuasai adalah Al-Quran. Hingga beliau hafal pada usia 15 tahun. Beliau juga mahir baca tulis dengan sempurna hingga dikenal sebagai orang yang terindah tulisannya. Lalu beliau mulai konsentrasi belajar ilmu hadis di awal umur 15 tahun itu pula. Beliau telah mempelajari hadis sejak kecil dan untuk mempelajari hadis ini beliau pindah atau merantau ke Syam. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup ilmu fikih yang berkaitan dengan segala kegiatan orang-orang mukallaf yang meliputi perkataan, perbuatan, dan seluruh daya upaya dapat dibagi atas dua kelompok, yaitu yang pertama hukum-hukum yang berkaitan dengan segala macam ibadah yang meliputi toharoh, sholat, puasa, zakat, haji, nazar, sumpah, dan sebagainya yang bertujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Yang kedua yaitu hukum-hukum selain ibadah yang dalam istilah syar'i disebut dengan hukum amalah yang meliputi berbagai macam transaksi daya upaya, hukuman, pelanggaran, jaminan, dan sebagainya yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan orang-orang mukallaf dengan sesama mereka baik secara pribadi maupun jamaah. Ruang lingkup ilmu fikih yang berkaitan dengan segala kegiatan orang-orang mukallaf yang meliputi perkataan, perbuatan, dan seluruh daya upaya dapat dibagi atas dua kelompok, yaitu yang pertama hukum-hukum yang berkaitan dengan segala macam ibadah yang meliputi toharoh, sholat, puasa, zakat, haji, nazar, sumpah, dan sebagainya
yang bertujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Yang kedua, hukum-hukum selain ibadah yang dalam istilah syar'i disebut dengan hukum muamalah, yang meliputi berbagai macam transaksi daya upaya, hukuman, pelanggaran, jaminan, dan sebagainya, yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan orang-orang mukallaf dengan sesama mereka, baik secara pribadi maupun jamaah. Karakteristiknya yaitu fikih Islam mempunyai keistimewaan dan karakteristik khusus antara lain sebagai berikut. Fikih Islam itu dasarnya adalah wahyu ilahi. Keistimewaan fikih Islam dibanding undang-undang buatan manusia adalah bahwa fikih Islam bersumber pada wahyu Allah yang tersurat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Fikih Islam bersifat komprehensif, mencakup seluruh aspek kebutuhan hidup. Fikih Islam bersifat komprehensif yaitu mencakup seluruh tuntutan kehidupan manusia. Fikih Islam mempunyai kelebihan dibanding sistem undang-undang yang lain, karena ia mencakup 3 aspek hubungan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan dirinya sendiri, dan manusia dengan masyarakat. Kesimpulannya ialah fikih secara etimologis artinya memahami sesuatu secara mendalam. Adapun secara terminologis, fikih adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis, yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci. Kaidah atau prinsip-prinsip dalam fikih menghimpun seluruh persoalan fikih. Menurut Imam An-Nadwi, prinsip-prinsip fikih adalah dasar-dasar fikih yang mencakup berbagai hukum-hukum syariah dari berbagai bab pembahasan fikih, dengan berlandasan pada Al-Quran dan Sunnah. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Ada kurangnya kami mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.